Salam saudara-saudara, kita berjumpa lagi dengan program Pernikahan Bahagia, kerjasama YKB TV dan Bina Warga. Dan hari ini kita berbahagia karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi bersama, mempererat kehidupan pernikahan kita. Dan hari ini kita bersama-sama akan membahas ketika pendapatan jomplang. Ada Pendeta Jimmy dan istrinya Ibu Kartika, juga Pendeta Arlianus, dan saya sendiri bersama dengan istri saya, Veronica Puspitasari. Dan hari ini kita akan berdiskusi banyak hal seputaran tema ketika pendapatan jomplang. Dan mengawalinya, kita akan berdoa lebih dahulu, dan saya meminta Pendeta Arlianus untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali bercakap-cakap tentang kehidupan pernikahan. Dan biarlah Engkau yang akan menolong kami dalam mempercakapkan ini, terutama Pendeta Jimmy dan Ibu Kartika yang akan berbagi dengan kami, supaya melalui mereka kami boleh mendapat pencerahan dan juga diskusi kami boleh semakin memperkayanya nanti. Berkati seluruh peralatan di YKB di studio ini menjadi alam tangan Tuhan, dan seluruh yang bergabung melalui YouTube boleh mendapat berkat melalui program ini pada saat ini. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Arlianus. Saudara, dalam kehidupan keluarga, permasalahan keuangan bisa menjadi pemantik dalam relasi satu dengan yang lain, antara suami dan istri, bahkan juga dengan keluarga besar. Dan kalau keuangan tidak dikelola dengan baik, maka ada banyak sekali hal-hal yang akan menjadi permasalahan. Pasangan yang pendapatannya lebih besar seringkali menjadi problem yang ketika itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diatur, maka segala sesuatu akan bisa mengacaukan keluarga. Nah, hari ini kita akan berbicara banyak soal bagaimana pengelolaan kita dalam kehidupan pasangan suami istri jikalau pendapatan pasangan kita lebih besar. Bersama-sama dengan kita ada Pendeta Jimmy dan istrinya Kartika yang akan berbagi menjadi pemantik diskusi kita pada program kali ini. Saya memberikan waktu untuk Pendeta Jimmy dan Ibu Kartika untuk berbagi, dan nanti kita akan perdalam dalam diskusi kita. Silakan. Oke. Selamat bahagia, sahabat Pasutri yang ada di mana-mana. Senang sekali kami berdua bisa menjumpai sahabat-sahabat Pasutri dan berbagi pengalaman bahagianya hidup sebagai pasutri. Tema kita menarik. Mengapa menarik? Karena masalah tadi Pendeta Indra sudah mengatakan bahwa masalah pendapatan keuangan itu bisa memantik permasalahan yang bisa besar, bisa kecil, bahkan bisa menghancurkan. Nah, hati-hati kalau begitu. Ketika pendapatan jomplang, situasinya itu melihatkan bahwa pasangan suami dan istri kurang memperhatikan masalah keuangan ini dengan baik, sehingga memberikan dampak yang tidak baik. Nah, sahabat pasutri yang ada di mana-mana, kami berdua, saya dan istri saya ini agak grogi sebenarnya ketika harus memainkan atau menyampaikan tema ini ya, karena kami berdua bercanda. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kami lagi ada masalah pendapatan. Atau yang kedua, kami lagi pendapatannya dari jelek jadi bagus. Wah, lalu sharing bagaimana menaikkan pendapat. Oh, enggak begitu. Tidak begitu, sahabat pasutri dimanapun. Pendapatan yang menjomplang. Saya ingin tanya dulu nih sama istri saya. Kita ngomong santai saja. Kamu pernah nggak bermasalah dengan keuangan selama menjadi istri saya? Setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari. Kenapa? Setiap hari bersoal gitu ya. Nah, ya kan kadangkala itu kan keinginan itu kan jauh lebih besar daripada kebutuhan gitu ya. Apalagi ya biasanya kan perempuan itu yang kemudian disubjekkan sebagai figur yang membutuhkan lebih banyak uang begitu loh. Padahal sebenarnya ya emang benar enggak maksudnya enggak ya. Tetapi
tema ini gitu ya sebenarnya Pak Parli, Pak Hendra dan Bu Vika, sebenarnya tema ini itu pernah kami alami. Bagaimana ketika pendapatan jomplang gitu. Boleh ceritakan pengalamannya, silakan Pak. Ya. Jadi tema ini menarik. Kenapa ketika saya memilih tema ini? Karena ketika awal-awal kami mau membangun rumah tangga dan pendapatan saya itu belum ada. Lalu saya tanya ke calon istri saya ini. Saya belum jelas nih proses saya. Sementara kamu udah jelas. Bagaimana ke depan nanti? Kalau seandainya saya terus tidak jelas, lalu apa jawabmu? Ya, pada waktu itu sharing singkat gitu ya, Jimmy ini masih menunggu proses untuk menjadi seorang pendeta, sementara saya sudah menjadi penatua khusus kala itu, gitu. Berpendapatan dong pasti, gitu ya. Saya minta tuh. Ya. Dan kemudian ketika ini menjadi sebuah ini diutarakan gitu ya, jadi ini kemudian membuat saya jadi berpikir gitu ya, merenung gitu ya. Ya sementara saya sendiri nggak pernah punya nilai di rumah saya bahwa perempuan itu harus di rumah, laki-laki harus bekerja. Saya nggak punya nilai itu gitu. Buat saya siapapun ya harus bersama. Tapi ketika kemudian tapi kemudian karena ini ditanyakan, lalu membuat saya kemudian berpikir ulang gitu. Dan salah satu trigger yang kemudian membuat saya akhirnya menjawab adalah ya sudah, kalau begitu saya memilih untuk mundur dari proses, kemudian merangkak bersama dari nol gitu. Jadi kebetulan kita kemudian ini ya pergi ke Jakartanya juga bareng-bareng karena Jimmy juga ditempatin di Jakarta, lalu saya kemudian mencoba mencari alternatif selain tidak menjadi pendeta kala itu, lalu kemudian pilihannya saya bekerja di salah satu tempat di bidang yang lain. Nah, mungkin tanpa berpanjang-panjang dan tanpa berlama-lama gitu ya. Kita sharing kan ya. Nah, ternyata dalam sebuah penelitian yang disajikan di dalam sebuah jurnal, ini tuh jurnal Personality and Psychology gitu, ada judulnya yaitu Spousal Relative Income and Male Psychological Distress, dipublikkan oleh jurnal sagepop.com. Itu ditemukan bahwa pria bisa merasa stres saat penghasilan istrinya lebih tinggi. Untung belum ya. Untung belum waktu itu ya. Penghasilan istrinya lebih tinggi. Padahal kan sama aja sebenarnya ya. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pria itu merasa stres tak hanya saat mereka adalah pencari nafkah di rumah tangga, tapi juga ketika sang istri memberi kontribusi penghasilan lebih dari 40% penghasilan keluarga. Yang membang ini katanya menurut jurnal ini laki-laki itu rentan stres gitu. Nah, artinya ya ini sepertinya penelitian ini tuh mendukung tentang maskulinitas gitu loh, bahwa maskulin tuh pria itu sebagai tulang punggung menentukan gitu. Keluarga, jalan keluarga. Tapi menariknya adalah di penelitian yang lain kan bahwa pria yang menghasilkan lebih banyak uang daripada istri, hati-hati, sebenarnya mengalami kesehatan fisik dan mental yang buruk. Nah, jadi ada ini counternya tadi ya, survei yang pertama bahwa pria yang menghasilkan uang lebih banyak justru bisa juga jadi ada masalah kesehatannya atau mentalnya ya. Nah, dari sini kan kita bisa melihat ya, uang itu kan ternyata iya, dan artinya kan nggak cuma ini nggak bicara soal siapa pendapatan lebih tinggi atau siapa pendapatan lebih rendah. Karena baik pendapatan lebih tinggi atau pendapatan lebih rendah itu ternyata ada masalahnya gitu. Pria ketika perempuan 40% lebih tinggi, penelitian bilang pria stres. Waduh. Nah, kan? Terus kemudian ketika istri bisa menghasilkan uang lebih banyak, stres juga. Pria menghasilkan uang lebih banyak dari istri, stres juga begitu. Jadi habis ya. Nah, artinya gini, sahabat Pak Sutri yang ada di rumah, di mana-mana,
uang tadi ya seperti dikatakan menjadi salah satu penyebab ketegangan dalam kehidupan Pak Sutri. Uang banyak, ribut. Uang kurang, ribut. Jadi sebenarnya bukan masalah uangnya yang bikin ribut, tapi sikap kita terhadap uang itu sebenarnya, yang membuat kita merasa jomplang itu kan sebenarnya pikiran kita kan. Iya, bahwa faktanya memang ya kita butuh duit gitu kan. Iya, Faktanya memang ya uang itu apa pendapatan kita memang mendapatkan pendapatan dan pendapatan itu lebih rendah atau lebih tinggi itu kan fakta gitu. Itu bukan yang ada di dalam pikiran kita gitu kan. Nah entah nih sahabat Pak Sutri apa nih ketika merasa kurang uang lalu sikapnya bagaimana? Lebih uang. Sikapnya seperti apa? Gitu ya. Padahal itu tadi ya, uang itu salah satu apresiasi terhadap karya dan kerja. Artinya bahwa uang itu kan tidak bisa dipaksa. Iya betul. Ya uang itu tidak bisa mengontrol kita. Betul. Itu hanya salah satu apresiasi. Gitu. Dan kita juga nggak bisa kemudian menentukan apresiasi saya masih segini gitu. Ya. Meskipun kita mungkin punya standar tertentu ya, bahwa kita mungkin apresiasinya segini, kayak misalnya para pekerja seni gitu kan. Kalau para pekerja seni itu kan biasanya mereka ada tarif-tarif tertentu dan itu apresiasi. Tapi kan kadang-kala kita nggak pernah juga bisa, kita boleh menentukan standar, tapi kadang-kala ada pihak di luar kita yang juga punya standar tersendiri. Dan gitu. Ketika tidak sama, itu timbulan kejomplangan gitu. Betul. Ketika tidak sama. Dan dari luar itulah kemudian yang justru kemudian membuat relasi antara Pak Sutri itu yang kemudian jadi bermasalah. Padahal uang itu hanya apresiasi kok sebenarnya terhadap karya dan kerja kita. Betul. Ini yang tadi kita obrolin ya, bahwa relasi Pak Sutri, Pak suami dan istri ini mempunyai sebuah tuntutan bahwa pendapatan lebih rendah harus menghargai pendapatan yang lebih tinggi. Betul. Ya kan? Betul nggak tuh? Ya seringkali ini bukan soal betul nggak betul ya, tapi itu seringkali ini yang terjadi gitu. Ini kan yang terjadi bahwa ketika misalnya nih seorang suami pendapatannya lebih tinggi gitu ya, terus ketika istri itu kan kadang-kala ya butuh ketemu sama temannya begitu ya, terus kemudian titip anaknya untuk dititip ya anak-anak nanti dikasih makan lalala lili gitu seterusnya begitu ya, terus kemudian karena suami merasa aku kan pendapatanku lebih tinggi gitu, jadi nggak bisa begitu dong, kamu harusnya kayak begini, atau sebaliknya istri merasa aku kan udah kerja, kamu kan yang ada di rumah, bapak rumah tangga kamu gitu ya. Nah, ya kamu harus menghormati aku dong. Aku tuh udah capek di kantor kan, kadang-kadang seperti itu gitu ya. Bahwa ternyata muncul tuntutan-tuntutan yang ternyata itu bisa jadi pengaruh. Tapi sebelum saya lanjutkan lagi, tapi kira-kira pernah nggak kamu ngerasain ke saya gitu? Aduh, ini jadi curhat ya, sahabat Pak Sutri. Semua permasalahan ini kita hadapi bersama. Aduh, pernah nggak saya seperti itu? Lalu saya senewan gitu. Saya bingung. Kadang-kadang justru itu terjadi pada saya sendiri sih, bukan. Ya saya nggak ngerti ya sama Gibi gimana, tapi terjadi pada saya gitu. Artinya gini, saya menuntut gini, oke, saya memang pendapatannya memang lebih rendah gitu, bahkan mungkin saya lebih pada mengelola apa yang kamu berikan kepada saya gitu, dan perasaan itu kadang-kadang menjadi muncul begini. Oh ya deh, kamu yang berpenghasilan, lalu saya yang harus mengerjakan semuanya gitu. Nah, saya potong bentar ya. Ini kan titik ketika kita tidak bisa menghargai pasangan kita dengan pendapatannya. Itu kan kita kalau pendapatannya kecil, kita jadi seakan-akan memperbudak. Udah, kamu mah di rumah sajalah. Maaf, membantu menyelesaikan. Terus saya urusan yang berat-berat, saya urusan yang hebat-hebat, menghasilkan uang. Pendapatan saya kalau lebih tinggi. Nah, ini kan berarti asumsi yang membuat betul. Orang itu bahwa tidak berharga ketika saya pendapatannya kecil. Dan belum tentu pasangan kan berpikiran seperti itu toh. Dan repotnya ketika dalam relasi Pak Sutri itu terjadi asumsi itu gitu. Ya kan, saya berasumsi bahwa saya itu nggak berharga buatmu gitu. Saya cuma, kalau orang Jawa bilang saya kok cuma konco wingking gitu. Apa itu? Konco wingking itu teman di belakang gitu ya, ngurusin semua urusan.
rumah tangga yang di bagian belakang-belakang itu gitu loh. Jadi ya udah itu yang kemudian membuat saya nggak berharga. Padahal pekerjaan rumah tangga itu menurut saya sama berharganya dengan seseorang yang mendapatkan uang ketika di luar sana gitu, ketika kayak kamu gitu ya, kemudian mendapat uang begitu ya. Nah, ya itu sama berharganya dengan aku yang jaga di rumah, mengelola uang ya, terus bukan nah tapi kan sayangnya nggak semua orang itu bisa punya konsep yang seperti itu gitu loh. Kadang-kala asumsi itu jauh lebih besar, lebih hebat daripada kenyataannya gitu, faktanya apa gitu. Sehingga ketika asumsi itu menjadi salah, memahami yang salah, bahwa pendapatan tinggi itu hebat, dihargai, lalu pendapatan yang rendah itu nggak ada arti, tidak punya kelas dalam suami istri, itu akhirnya kan bisa hadirnya pihak ketiga. Iya, karena kemudian yang meruncing permasalahan. Betul, karena ketika saya berasumsi, saya nggak cross check, saya curhat sama orang lain, atau saya curhat sama keluarga besar saya gitu. Dan ketika saya curhat dengan keluarga besar saya, bukannya ya kalau baik, kalau keluarga besar itu kemudian ya udah itu urusanmu, selesaiin kamu sendiri gitu ya. Tapi kalau kemudian mestinya uangnya tuh nggak cukup kalau kayak begini gitu. Belum lagi kalau misalnya keluarga besar, bahwa pihak ketiga ini orang-orang yang ingin ikut campur dalam kehidupan pengaturan keuangan kita gitu kan. Bisa siapa? Bisa mertua kita, bisa orang tua kita, siapapun. Nah, sahabat Pak Sutri, ketika tuntutan menghasilkan apa itu didasari oleh sebuah asumsi, maka hati-hati ketika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Maka relasi Pak Sutri akan bermasalah. Dan ini kalimat, ini bukan kalimat saya. Saya entah baca dari mana tuh, tapi menarik ini. Uang adalah alat. Jangan sampai memperalat. Artinya bahwa pendapatan kita, keuangan kita itu hanya alat. Kebahagiaan kita itu bukan ditentukan banyaknya atau sedikitnya uang. Nah, relasi kita itu kan tidak dibentuk berdasarkan berapa banyak uang atau berapa sedikit uang yang kita miliki kan. Tapi bagaimana kita bisa mengelola harta. Betul, ini jadi kayak saya tertarik nih dengan gambar ini gitu ya. Menariknya tuh gambar ini tuh gambar laki-laki dan perempuan yang pakai baju pengantin, terus kemudian dia nginjek uang gitu ya. Itu injak apa yang masuk ada di ini? Enak banget ya bisa berdiri di atas uang, lalu kalau butuh tinggal ambil gitu ya. Enak banget. Tapi menurutku ini adalah sebuah gambar yang mau mengatakan bahwa ya nggak bisa dalam relasi suami istri itu tuh pasangan Pak Sutri itu tuh mestinya berdiri justru menjadi tuan atas uang itu gitu. Uang itu kan alat bantu kehidupan gitu kan. Nah, oleh sebab itu ayo nih kita para Pak Sutri, sahabat Pak Sutri semua, maknai hidup bersama bukan berdasarkan materi. Maknai kebahagiaan kita itu bukan berdasarkan apa yang kita miliki atau apa yang tidak kita miliki, bahwa harta adalah berkat Tuhan yang diterima dalam kehidupan berkeluarga. Artinya bahwa kita, ketika Tuhan menyatukan kita sebagai pasangan suami istri, Tuhan juga sudah menjamin bahwa hubungan kita, relasi kita itu akan terus diberkati. Maka bagaimana kita mengelola harta-harta yang kita miliki itu menurut saya jauh lebih penting. Ini aku kayaknya ingat deh, topik ini tuh memaknai hidup bersama, terus harta adalah berkat Tuhan yang diterima dalam keluarga, itu kayak topik dalam Bina Pak Sutri gitu ya. Oh iya, asal ada kan dalam Bina Pak Sutri ya. Bina Pranika. Ketika Bina Pranika itu kan kita tuh kayak selalu diingetin gitu ya, harta adalah berkat Tuhan gitu, yang diterima di dalam keluarga gitu. Itu sebabnya waktu itu saya ingat betul masih dijelaskan tentang pisah harta atau gabung harta gitu. Tapi justru kalau saya melihatnya dalam pernikahan Kristen itu ya nggak ada namanya, nggak ada pisah harta kan sebenarnya, karena lah kita satu kok, lalu harta itu diberikan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bersama, dan itu untuk hidup bersama begitu. Jadi
Jadi menjadi rada aneh gitu ya, atau ini pendapat yang sangat pribadi ya, menjadi agak aneh ketika kemudian dikatakan ketika sudah menikah uang istri adalah uang istri gitu ya, kalau istri bekerja ya udah itu kan uang, tapi uang suami adalah uang istri. Itu nah ya itu kan nggak fair gitu. Ini ini nggak adil gitu ya. Kenapa ya orang ini adalah harta yang harta bersama, dan ini diberikan Tuhan ketika hidup bersama, bukan ketika hidup sendiri gitu. Iya. Jadi sahabat Pasutri, ketika kita memaknai hidup bersama itu, relasi itu menjadi lebih penting di atas semuanya, maka persoalan keuangan, pendapatan, bahkan kalau kita lihat secara lebih luas, entah kesehatan, entah apa, itu kan tidak menjadi soal utama ya, yang membuat kita bahagia atau tidak bahagia. Nah, ini berkaitan juga dengan hal yang kedua yang ingin kami coba tawarkan untuk dipikirkan, yaitu tentang konsep diri. Apa tuh hubungannya? Siapa kita? Bagaimana kita? Kita yang menentukan diri kita, identitas kita, diri kita, konsep diri kita, bergantung oleh apa yang kita miliki atau apa yang tidak kita punyai, atau berdasarkan omongan-omongan orang, atau kita yang menentukan siapa Jimmy Santoso sebagai suami, siapa Kartika sebagai istri, dan bagaimana kita mengelola kehidupan keuangan kita. Tapi nanti dulu, kalau tadi dikatakan siapa Jimmy Santoso, siapa Kartika Patricia, bukankah itu bicara soal konsep yang diberikan dari keluarga, gitu ya? Ya kayak contohnya nih, misalnya ya ini kebetulan kita sama aja, gitu ya. Kita sama, kami berdua tuh sama. Rekan-rekan, karena saya punya keluarga yang profilnya mamah tuh bekerja gitu. Sementara saya juga mempunyai profil mama itu yang menjadi pemimpin keluarga karena papa meninggal ketika kami masih anak-anak. Nah, ini yang kita lihat gitu ya, bahwa ya akhirnya ya sudah gitu. Kita punya gambar sama bahwa ya udah perempuan bekerja itu wajar gitu, dan itu adalah sebuah bentukan dari keluarga kita gitu kan. Tapi persoalannya adalah ketika sahabat-sahabat Pasutri di berbagai tempat ini yang kadang mungkin punya konsep yang berbeda gitu, karena keluarganya nggak begitu. Ya keluarga punya pemahaman suami yang bekerja, atau yang mungkin juga benar adalah ketika kemudian dikatakan begini loh, kamu jadi perempuan harus bekerja supaya nggak bergantung pada suami gitu, supaya kalau ada apa-apa kamu bisa sendiri. Itu kan bukan sebuah konsep pernikahan Kristiani begitu ya, bahwa segala sesuatunya mesti sendiri gitu kan jadinya. Nah, bicara soal konsep diri ini, maka betul sih kita mesti ingat betul bahwa kita tuh berangkat dari sebuah keluarga. Keluarga yang punya nilai sendiri dulu. Iya, gitu. Tapi meskipun begitu, yang perlu diingat bahwa diri kita bukan berdasarkan apa yang di luar tadi, yang kita punya itu tadi ya. Bukan berdasarkan berapa banyak duit kita, berapa banyak rekening nilai yang ada di rekening kita, berapa banyak aset kita gitu. Tetapi bicara soal bagaimana tentang nilai diri kita. Untuk itu sahabat Pasutri, kita membutuhkan konstruksi peran. Apa itu konstruksi peran? Yaitu bahwa Pasutri, suami dan istri itu sepakat untuk membangun, untuk menentukan perannya masing-masing dalam kehidupan berkeluarga. Jadi Pasutri yang mengontrol keluarga, mengontrol uang, mengontrol konsep-konsep. Dan bisa jadi konsep yang Pasutri, misalkan saya dan Tika punyai, berbeda dengan konsep pemahaman keluarga besar. Dan kita harus berani untuk menunjukkan bahwa ini keluarga saya. Nah, itu nggak gampang tuh. Nah, itu dia masalahnya kan di situ kan. Seringkali yang orang ketiga itu lebih kuat kan. Betul, keluarga besar itu lebih kuat. Apalagi kalau konstruksi perannya itu tuh sangat bertentangan gitu. Kayak misalnya nih, suami istri harus bekerja begitu ya, terus kemudian tetap meskipun suami istri bekerja, tapi penghasilan istri nggak boleh diutak-atik suami gitu ya. Nah, ketika kita Pasutri begini menjadi satu pasangan, kan kita nggak bisa begitu gitu. Kita mesti bersepakat sebenarnya bagaimana. Nah, itu konstruksi
peran gitu ya, atau misalnya kita bersepakat, misalnya Jimmy kemudian mengatakan udah deh Tik, aku jadi bapak rumah tangga ngurusin aro gitu, lalu kamu yang bekerja, bisa jadi nilai ini tuh gak ketemu sama keluarga besar kita, dan itu kan ya kita mesti ngadepin itu gitu ya, meskipun kita mungkin nggak perlu menjelaskan begitu, kita cukup menunjukkan bahwa kita happy dengan keputusan itu begitu, bahwa ya selama itu adalah kesepakatan bersama, kenapa enggak ya jalanlah dengan hal itu konsep kan. itu ya, rekonstruksi peran itu ya sahabat Pak Sutri, keuangan itu penting, tetapi tidak semua yang penting bisa didapatkan dengan keuangan. Ya. Justru relasi Pak Sutri inilah yang membangun kebahagiaan atau tidak kebahagiaan. Kalau banyak ya syukur, kalau enggak syukurin, harus banyak gitu ya. Iya, sepertinya ini dulu yang bisa kami bagikan di dalam sharing pada malam hari ini. Dikembalikan ke Pendeta Hendra dan Pak. Terima kasih Pendeta Jimmy dan juga Ibu Tika. Uang adalah apresiasi dari karya yang kita lakukan ya. Tadi Pendeta Jimmy dan Ibu Tika mengungkapkan itu. Kerja di rumah atau di luar rumah perlu mendapat apresiasi. Betul. Dan menempatkan apresiasi hanya pada jumlah pendapatan berupa uang bisa menimbulkan banyak sekali permasalahan. Dan jika itu tidak dikelola dengan baik, maka relasi suami dan istri bisa penuh dengan konflik. Apalagi kalau sudah hadir pihak ketiga ya. Ada asumsi, lalu ada tuntutan, lalu pihak ketiga hadir, tanpa komunikasi dengan baik, itu menjadi problem besar. Terima kasih, kita akan memperdalam diskusi kita, tetapi sebelumnya mari kita ikuti informasi berikut terlebih dahulu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Pernikahan Bahagia, kerjasama YKB TV dan Bina Warga. Kita sedang berdiskusi dengan tema ketika pendapatan jomplang. Dan banyak hal tadi sudah Pendeta Jimmy sampaikan soal bagaimana pentingnya berkomunikasi dan menempatkan apresiasi atas karya yang dilakukan, baik bagi pasangan yang bekerja di luar rumah maupun juga yang ada di dalam rumah. Nah, kita akan perdalam nih dengan diskusi pada saat ini. Bapak dan Ibu yang ada di channel YouTube bisa juga mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang berkenaan dengan tema ini ketika pendapatan jomplang di chat box yang ada. Nah, Pendeta Jimmy tadi mengatakan bahwa punya pengalaman ya ketika Bu Tika yang bekerja dan Pendeta Jimmy belum berpenghasilan, dan itu pasti menghasilkan perasaan tertentu. Boleh nggak sekali lagi Pendeta Jimmy mengungkapkan apa sih perasaannya sebagai kepala keluarga yang belum berpenghasilan dan istrinya penghasilannya jauh lebih besar begitu. Gimana tuh rasanya? Ya, semestinya sih kalau saya kan biasa-biasa aja. Istri saya mungkin yang nggak biasa ketika suaminya itu pendapatannya ya kecil, setengahnya nggak ada. Enggak ya. Ya, pertama perasaan saya itu yaitu peran yang umum itu kan laki-laki itu kan menjadi tulang punggung lah. Bagaimana nanti kalau saya emang terus biasa aja, sementara Tika ini akan terus menjadi luar biasa secara pendapatan. Dan
saya awalnya bukan malu ya, malu pada diri sendiri, bukan malu pada keadaan di luar saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Itu Pak Hendra yang saya rasakan yang paling besar, malu. Tadi Pendeta Jimmy mengatakan ada perasaan malu ya. Itu muncul apakah dari memang paradigma masyarakat yang juga pasti mempengaruhi paradigmanya Pendeta Jimmy tentang suami itu harus bekerja, dan itu ternyata dalam situasi pada saat itu Pendeta Jimmy nggak bekerja. Apakah muncul dari situ? Ya, salah satunya ya dari opini dari masyarakat itu kan. Tetapi sih lebih besar dari perasaan saya sih, sahabat Pak Sutri, ya, bahwa ya umumnya kan laki-laki kan harus bekerja. Masa saya nggak bekerja gitu? Itu ya. Dan itu membuat akhirnya, aduh, kayaknya ini nggak. Depresi saya. Waduh, tertekan banget ya. Tertekan. Suami yang penghasilannya lebih rendah dari istrinya, itu ada situasi di mana dia bisa tertekan ya. Bisa tertekan ya saya. Dalam situasi di mana istri bekerja dan berpenghasilan jauh lebih besar daripada suaminya, dialami juga nih oleh Ibu Tika dan Pendeta Jimmy ya. Ibu Tika sendiri gimana tuh rasanya ketika Pendeta Jimmy nggak berpenghasilan begitu? Ya, karena kan nggak berpenghasilannya ketika masih pacaran ya, tapi itu juga cukup meragukan, cukup membuat keluarga saya ragu gitu. Ini orang belum proses, sementara kamu udah dalam satu tempat yang jelas, terus mau kemana begitu? Itu keluarga saya tuh cukup mengkhawatirkan hal itu gitu. Sementara kan ya keluarga saya mengatakan ya kamu disekolahin tinggi-tinggi ya, nah ini bukan cuma untuk jadi ibu rumah tangga gitu. Ya saya sih sempat bertanya juga, ya kenapa memang menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi saya punya juga pergumulan, udah disekolahin tinggi-tinggi nggak bisa kalau cuma di rumah aja gitu, mesti berpenghasilan gitu. Nah ya saya juga struggle di situ gitu. Jadi ditambah kemudian ketika kita udah menikah, ya boleh ceritakan, ini pembelajaran. Dan ditambah ketika kita udah menikah begitu ya ternyata betul penghasilan saya jauh lebih tinggi dari Jimmy, dan ya bertahun-tahun ya seperti itu gitu, lebih tinggi. Terus kemudian ya beban kerjanya juga lebih banyak, di luar rumahnya saya juga jauh lebih banyak begitu. Ditambah sempat waktu itu ada, saya sendiri tuh juga merasa terbebani ketika anak saya ditanya, saya pernah cerita kayaknya sama Pak Arli gitu ya. Anak saya bertanya gitu, anak saya ditanyain, papahnya kerja apa? Papa nggak kerja, papa tugas, yang kerja mama. Gitu. Kami sempat berada dalam situasi yang seperti itu gitu. Ya waktu itu kami tertawa, tapi saya sebenarnya miris gitu. Aduh, anak saya aja sampai melihat yang seperti itu gitu, dan anak saya dalam situasi yang juga malu gitu. Karena lah yang setiap hari ada di sekolah siapa? Bukan mamahnya. Yang setiap hari di sekolah antar jemput papanya gitu. Terus ya akhirnya anak saya bilang sama saya, "Mang, aku pengen kayak anak-anaknya orang dong." Maksudnya apa ya, Ci? Anak-anaknya orang? Iya, mama yang ada di sekolah. Jadi begitu. Jadi eksesnya tuh sampai ke situ begitu ya, sampai bagaimana kalau misalnya ketika itu terjadi ya, ini kalau nggak hati-hati anak pun jadi ikut juga punya penilaian tertentu gitu. Untungnya anak saya masih kecil, yang kemudian saya bisa kasih penjelasan gitu ya. Ketika semakin besar, saya kasih penjelasan, papamu juga kerja, papamu kerjanya tuh ini gitu. Kita bisa tinggal di sini ya karena papamu gitu. Jadi itu sih yang kami berdua alami sebenarnya. Gitu. Jadi ini terlihat sekali bahwa pandangan masyarakat terhadap istri bekerja, apalagi kalau suaminya di rumah, itu sesuatu yang sangat-sangat mempengaruhi ya. Sangat-sangat mempengaruhi dalam kehidupan Pak Sutri. Nah, dalam situasi itu, ketika Ibu Tika bekerja dan berpenghasilan lebih besar daripada Pendeta Jimmy, lalu pada saat itu siapa yang ngatur keuangan? Ngatur keuangan.
saya mengatur menghabiskan. Iya, iya. Nah, tapi ini ya, Pak Hendra dan Pak Arti juga, Ibu Vika dan sahabat Pak Sutri, betul ini pertanyaan Pak Hendra ini juga saya jawab dengan bercanda, betul saya mengatur menghabiskan, karena ketika pendapatan saya merasa jomplang itu, saya sendiri agak terpengaruhi konsep asumsi di luar itu, saya takut untuk mempergunakan uang dengan sukacita. Artinya bahwa saya mau beli baju, mau beli sesuatu kesenangan saya tuh menahan-nahan. Karena ya tahulah pendapatan saya berapa dan dia berapa, nanti kalau terus dihitung itu, wah ada masalah nih. Lalu jangan sampai istri saya itu ngomong, kamu pendapatan gak seberapa, pengeluaran berberapa gitu. Wah, itu yang membuat saya agak, ya udah saya tahan. Itu membuat saya agak, yang waktu awal-awal kita bingung gitu kan, mengatur siapa nih yang mau. Akhirnya kami berdua dan Tika bilang, udahlah pergunakan uang sesuai dengan kebutuhanmu, tapi ya tahu batasnya. Gitu kan ya? Tika bilang itu ya. Dan ini minta maaf ya, mungkin kalau ini jadi rada sedikit melebar, bicara soal uang begitu, itu juga bicara soal spiritualitas gitu. Kebetulan tuh saya baca-baca gitu ya, terus pernah mendengar tentang jalan spiritualitas gitu. Nah, saya itu selalu marah sejak awal, sebelum menikah sampai saya menikah awal 5 tahun atau 6 tahun, 7 tahun saya menikah tuh saya selalu marah sama Jimmy gitu. Kenapa? Karena menurut saya dia itu aduh penghabisan uang. Kayak seolah tuh kayak nggak jelas gitu loh. Kami kan dulu tinggal di daerah Karet ya. Nah, lalu kami itu kan sering sekali naik Transjakarta gitu. Nah, terus di Transjakarta itu di jembatan halte busway itu kan banyak sekali orang yang minta-minta. Ini boleh percaya, boleh enggak gitu ya. Jimmy tuh kalau ngelihat orang yang seperti itu nggak bisa diem gitu. Jadi di kantong dia punya berapa itu dikasih gitu. Hingga pada suatu hari pernah dia habis melayani tuh uangnya nggak tahu kemana habis gitu. Dia tikung itu habis gitu. Lalu saya kan kesel ya, lu ini kemana sih gitu. Lalu pernah lagi dia tuh kemana-mana naik motor. Nah, lalu suatu hari karena saya tahu bahwa alat perlindungan dirinya ketika naik motor itu adalah jaket, gitu. Lalu kami pergi untuk membeli jaket dengan, buat saya harga jaketnya itu nggak murah. Tapi pada suatu hari setelah dia pelayanan, dia lewat di kolong menteng ya. Di kolong menteng itu terus kemudian dia lihat orang gila nggak pakai baju. Nggak pakai celana. Sudah terbayang apa yang akan terjadi? Itu jaket yang baru dibeli dikasih ke orang gila itu yang nggak pakai baju itu gitu. Saya sampai rumah saya marah gitu ketika saya tanya di mana jaketnya. Ya jaketnya dikasih ke orang. Saya nggak tanya, dia cerita gitu. Mungkin lebih mudah minta izin lebih mudah minta maaf daripada minta izin gitu ya. Jadi jaketnya itu dikasih begitu. Terus kemudian saya kesel gitu ya. Saya kemudian menghukumnya adalah pokoknya nggak beli jaket ya. Ya udah nggak apa-apa, aku pakai jaket yang lama aja gitu. Ya, saya bagaikan ibu tiri. Saya bagaikan ibu tiri yang kejam begitu ya. Terus kan nggak boleh, pokoknya kamu tanggung jawab, udah kamu kasih, orang gila itu kan belum tentu juga mau ucapin terima kasih sama kamu. Saya bilang seperti itu. Suatu hari saya kemudian belajar tentang jalan spiritualitas dan saya belajar tentang salah satunya tentang right action gitu. Itu bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia melakukan sesuatu yang bicara soal keadilan, menolong orang lain gitu. Dan kemudian saya baru ngeh gitu. Ya ampun, jangan-jangan Jimmy itu punya jalan spiritualitas itu. Dan ketika Jimmy punya jalan spiritualitas itu, ya dia juga akan gunakan uangnya yang dia peroleh, salah satunya untuk dia supaya dia juga punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhannya begitu. Dan itu yang kemudian membuat saya akhirnya ya jomplang-jomplang dikit nggak apa-apa lah ya. Saya mengatakan oke lah, dalam penghasilanmu kita tentuin ya sekian jumlah tertentu untuk kamu, itu kan hasrat itu tuh harus dipenuhi gitu kan, bahwa dia punya kebutuhan memberikan sebagian uangnya untuk dia punya pengalaman perjumpaan dengan itu kan harus dipenuhi gitu. Jadi ya sudah, yuk kita sepakati berapa besarannya supaya ini nggak mengganggu yang lain. Dan
meskipun jomplang, ya ini tetap harus berjalan gitu sih Pak Hendra. Minta maaf kalau rada panjang gitu, tapi itu yang yang terjadi gitu, bahwa ya saya harus belajar lah gitu, bahwa ada hal yang baik sebenarnya di sini gitu. Dan mengenali pola spiritualitasnya pasangan kita, lalu menghasilkan pemahaman ya dalam pengelolaan keuangannya. Nah, ini mau pindah nih ke istri sendiri nih, Vika. Nah, iya tuh. Asik. Dek, gimana? Apa yang kamu rasakan ketika jadi kami tuh pengelolaan keuangan nih guys, ketika kami awal menikah, Vika tuh yang ngatur keuangan ya. Lalu akhirnya satu masa kami sepakat, akhirnya saya mengatur keuangan, dan lalu ketika suatu masa lagi saya, aduh kayaknya kamu aja deh yang ngatur keuangan. Dia enggak, aku mah nggak mau, pokoknya kamu aja. Padahal penghasilannya adalah di saya nih ya. Gimana rasanya deh? Ya mungkin karena saya kalau Kak Tika, Kak Jimmy tadi kan dari keluarga yang memang ibu seorang yang bekerja gitu ya. Kalau saya kan udah anak bungsu, terus maksudnya dapat pelindungan yang besar gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sepertinya itu baru belajar, terus langsung di kritik misalnya ya, itu jadi mogok gitu. Nah waktu itu memang awal-awal saya ingat juga ketika baru awal menikah kan memang ketika masih dalam masa belajar itu belum bisa langsung save money gitu ya. Jadi karena masih penyesuaian, dalam artian memang saya pegang uang, tapi ketika mungkin Pak Hendra pengen apa, saya pengennya juga bisa, loh ini kan juga dari dia, jadi belilah apa yang kamu mau, begitulah. Nah cuman kemudian waktu itu Pak Hendra mungkin bercanda ya gitu, wah kamu boros gitu. Nah terus saya langsung yang, wah kalau gitu saya nggak cocok nih pegang uang, nggak takut. Ya di situ terus mogok gitu, udah jangan pegang uang, aku dikasih aja seminggu sekali lah buat jajan atau apa gitu. Takut, jadi gampang merasa takut karena yaitu dulunya yaitu dapat perlindungan yang besar dari keluarga gitu ya, dalam artian berusaha nggak ada kekurangan gitu, jangan sampai saya kekurangan gitu. Dan itu berlangsung sampai ketika dalam konflik ya. Kalau Pak Hendra tuh dulu menurut saya kan soal uang tuh agak, kalau orang Jawa tuh agak meleki katanya gitu, agak meleki tuh seret gitu maksudnya tuh. Jadi saya juga ngeri-ngeri ya gitu, maksudnya dulu ketika kami dalam konflik kan saya juga akhirnya bekerja sendiri ya di salah satu toko grupnya, satu grup dengan Ace waktu itu, ada toko mainan, punya penghasilan sendiri, tapi ya itu masih kadang-kadang masih minta gitu, dan itu sering ada komunikasi yang juga kurang pas mungkin ya gitu. Menurut saya hitungan banget apa begitulah. Dan akhirnya kemudian lama-lama kesini akhirnya mungkin jadi kebiasaan akhirnya kalau saya, bahwa ya saya minta gitu loh. Tapi karena saya minta, saya berusaha juga untuk nggak banyak ikut ngatur. Dalam artian kan banyak keluarga atau pasangan itu seperti tadi yang disebutkan Kak Jimmy sama Kak Tika, kan ada yang pihak ketiga ya, orang tua atau apa, keluarga atau apa gitu. Banyak sampai sekarang kan banyak sekali pasangan itu yang kalau curhat ke saudaranya atau apa selalu bilang, lah dia sih kalau ke keluarganya dia royal, kalau ke keluargaku susah banget keluar duit. Nah gitu, sampai sekarang masih banyak seperti itu, bahkan yang sudah puluhan tahun menikah gitu. Maka saya sekarang lebih memandangnya bahwa Pendeta Hendra tetap masih punya keluarga yang Pendeta Hendra wajib dan memang harus untuk membantu keluarganya. Dan saya saya bersyukur saya masih diberi, maksudnya lewat penghasilannya Pendeta Hendra dan lain-lain itu saya tercukupi, dan itu pun masih bisa untuk bantu orang lain juga gitu. Saya juga punya kecenderungan kayak Kak Jimmy ya, sukanya beli dagangan orang sampai rumah numpuk gitu ya, makanan akhirnya nggak kemakan atau apa, tapi ya
seneng gitu beli minyak tanah, saya sampai jadi kayak pengepul penadah minyak tanah gara-gara bapaknya udah tua gitu. Tapi ya senang di situ gitu, dan mendapat energi positif banget dari situ. Jadinya memang lebih ke bagaimana saya akhirnya mengelola supaya jangan sampai mengundang atau menciptakan pikiran-pikiran negatif sendiri. Buat saya, Pak Hendra lebih baik mengatur keuangan daripada saya, karena saya sangat royal. Melihat orang tua yang jualan atau apa, anak-anak jualan, itu udah pasti nggak tega gitu, atau keluarga, wah udah pasti nggak bisa nolak gitulah gitu. Jadi buat saya, dengan saya minta ya harus minta ke Pak Hendra itu kan jadi mikir, aduh kemarin baru minta, sekarang minta lagi atau apa. Nah itu jadi ngerem, dan menurut saya lebih sehat buat saya seperti ini. Makanya saya nggak mau kalau saya yang pegang uang gitu. Kalau Pak Hendra sih royalnya beli gadget ya, paling buat komputer itu ada aja gitu. Ini di rumah ini kan, kalau kami di rumah ini saingannya itu kalau kurir datang ya paket. Nah itu kalau saya mikir saya nggak beli apa-apa gitu ya online. Oh ya udah itu pasti entah Bluetooth, entah apa begitu, udah itu gantian itu gitu. Tapi ya itu gitu. Tapi buat saya ya nggak masalah ya royal. Maksudnya royal memang untuk sesuatu yang memang itu berguna juga. Itu juga buat pekerjaannya dia gitu. Kalau saya sih begitu. Dan satu juga saya ingat tentang tadi juga yang pihak ketiga itu. Kalau zaman sekarang pihak ketiganya nggak cuma keluarga ya Kak Tika, Kak Jimmy. Ada pihak ketiga yang juga sangat berbahaya kalau sudah ikut campur. Pinjaman online. itu itu sangat-sangat berbahaya untuk pasangan-pasangan yang mulai bermasalah keuangan. Jangan sampai deh ya ada yang terlibat dengan pinjaman online gitu. Itu. Terima kasih, Pika. Ini situasi ini menggambarkan bahwa ketika pengaturan keuangan itu nggak juga didasari oleh pemahaman tentang pola-pola yang pasangan kita miliki, akhirnya bisa menghasilkan sakit hati ya, bisa menghasilkan juga konflik ya. Itu yang kami alami nih, Vika dan saya alami. Dan ketika semakin mengenal, dan itu menjadi pilihan-pilihan yang baik. Walaupun saat ini Vika tidak mengelola keuangan dan penghasilan saya yang berpenghasilan, tapi tetap dalam suasana yang lebih sukacita karena sudah saling memahami situasinya. Nah ini rasanya juga penting ya disepakati. Tadi Pendeta Jimmy bicara banyak soal bagaimana kita lalu menetapkan konstruksi perannya gimana ya, siapa yang mengatur, siapa yang bekerja di luar rumah atau di dalam rumah, dan itu menjadi penting. Nah, saya mau beralih nih ke Pak Arlianus. Pak Arlianus, ketika tadi Pendeta Jimmy berbagi soal memaknai hidup bersama ya, apa yang penting dalam hidup bersama, juga konsep diri yang penting, lalu konstruksi peran yang tadi mempengaruhi bagaimana kita akhirnya menemukan cara yang baik ketika situasi jomplang pendapatan ini hadir di tengah kehidupan pernikahan. Nah, ada kalanya pasangan itu sangat dipengaruhi oleh tadi ya lingkungan di sekitar, seperti yang juga dialami oleh Pendeta Jimmy dan Ibu Tika, bahwa suami harus bekerja ya. Juga apalagi kalau keluarga besarnya itu ya orang-orang, kok kamu suamimu di rumah aja sih begitu. Lalu akhirnya yang sudah disepakati di dalam rumah tangga itu akhirnya jadi goyang juga gitu. Gimana tuh menyiasatinya Pak? Supaya kalau dalam situasi dalam rumah tangga yang akhirnya pasangannya ya pendapatannya jomplang, tapi mereka sudah bersepakat nih, tapi menjadi goyang karena lingkungan gitu. Gimana Pak? Iya, jadi mungkin yang pertama ya, bahwa kita tidak bisa mengabaikan persepsi yang sudah berabad-abad itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa, supaya gampang nih, saya buat gampang ya. Apa sih yang paling penting bagi seorang laki-laki? 1000 kali dia bilang keluarga, sebenarnya pekerjaan. Laki-laki menganggap bahwa kalau ia udah bekerja keras,
membawa pulang cash, itu artinya dia cinta kepada keluarganya. Makanya kan suka banyak orang bilang, laki-laki yang bilang kalau diprotes sama anaknya, kenapa sih papa jarang di rumah? Emang papa kerja ini untuk siapa? Karena persepsi tadi. Pada saat yang sama kalau ditanya apa yang paling penting bagi perempuan, ini gampang. Bagi perempuan yang paling penting adalah keluarganya. Makanya kalau kita lihat nih di banyak case, ketika ada dua suami istri punya perkembangan karir yang sama, tapi mereka berpendapat bahwa mereka harus ada salah seorang yang mesti bekerja di dalam rumah untuk mengurusi anak, siapa yang akan buru-buru mengajukan diri berhenti kerja? Laki atau perempuan? Ini Tika jadi buktinya tuh. Saya ingat persis ini perkataan Tika itu. Ketika saya juga minta dia bantuin saya. Jawabannya persis seperti, jadi 1000 kali dia bilang kita harus punya begini, tapi di dalam diri Tika ada pandangan itu gitu. Ketika harus memilih pekerjaan atau mesti mengurusi anak, bukan Jimmy yang disuruh berhenti jadi pendeta, tapi Tika yang berhenti bekerja. Saya minta bla bla, tergantung Pak, ini kan anak-anak saya begini. Ini Tika nih, masih ingat ya? Percakapan ketika saya minta Tika membantu saya begitu. Anak-anak saya Pak begini begitu begini begitu. Oke. Jadi ini nggak bisa dihindari. Jadi sekali lagi memang itu yang ada, dan entah kita udah berpendidikan teologi misalnya, tapi tetap tanpa sadar itu menguasai pikiran kita. Maka yang pertama, kalau ada jomplang pendapatan, kalau laki-laki yang punya pendapatan lebih besar, sebenarnya hampir tidak ada masalah. Tetapi ketika perempuan yang berpenghasilan besar, masalah kemungkinan akan ada. Makanya saya sering bilang begini, kalau istri punya penghasilan lebih besar daripada suaminya, dia harus betul-betul lebih hati-hati. Karena suaminya gampang tersinggung. Maksudnya bukan mengontrol nanti, ya mentang-mentang penghasilan lu besar. Tapi ketika yang laki-laki yang punya penghasilan besar, perempuan gak pernah punya perasaan itu yang pertama. Jadi jangan abaikan itulah. Ya. Yang kedua, sebenarnya kalau tadi Hendra mana, apa yang perlu dilakukan? Mulai dari sebenarnya dari kesepakatan tentang prinsip. Ya. Yang pertama apa? Kalau menurut saya, ketika orang menikah, kalau berkaitan dengan penghasilan uang itu, pokoknya tidak ada milikku, tidak ada milikmu. Tadi kan Tika sama Pendeta Jimmy udah menjelaskan ini. Ini milik bersama. Uang bersama, utang bersama. Ini prinsip pertama. Jadi kalau ini udah sepakat, ya nggak peduli, nggak problem siapapun yang punya penghasilan cash. Saya ngomong cash loh ya, bukan penghasilan lebih besar. Cash lebih banyak. Karena yang bekerja di rumah belum tentu nggak penghasilan kecil loh. Mungkin sangat besar penghasilannya kan. Tapi cashnya dia tidak bawa pulang ke rumah. Oke. Yang kedua, harus disepakati tidak ada yang punya atau yang lebih berhak terhadap keuangan. Harus dua-duanya punya akses yang sama terhadap keuangan. Karena tadi tidak ada milikku, nggak ada utangku, ini punya kita, jadi sama-sama punya akses. Ketiga, jujur dan terbuka. Nah, kalau ini sudah disepakati menurut saya, ya tadi pengaruh dari masyarakat tadi itu ya bisa diatasi karena mereka udah punya prinsip seperti ini. Ya. Memang sekali lagi yang punya penghasilan lebih tinggi itu mesti lebih sensitif. Dan kalau bisa pengelolaan keuangan itu dipercayakan kepada yang menghasilkan cash lebih sedikit. Kecuali kalau ada problem dia nggak bisa mengelola keuangan. Tapi kan ini sesuatu yang ada dari dalam diri kita, ya disebut sebagai apa? Livelihood skills sebenarnya. Semua orang tuh punya kemampuan mengelola keuangan keluarga. Nggak perlu jadi sekolah ekonomi untuk bisa mengelola. Semua kita punya kemampuan itu. Nah, kalau harusnya siapa
supaya menangani yang jomplang tadi ini, percayakanlah yang jadi direktur keuangan di rumah itu adalah yang menghasilkan cash lebih sedikit. Saya ulangi, yang menghasilkan cash, bukan yang punya pendapatan lebih kecil. Beda itu. Itu yang mengelola begitu loh. Lalu yang berikutnya, kita mesti punya planning bersama sebenarnya. Saya sering bilang kalau orang punya planning mengenai keluarga, di dalamnya ada kepemilikan, kebutuhan, lalu karir, lalu pelayanan. Kalau udah punya plan mengenai itu, sebenarnya lebih simpel. Kan kita penghasilan jomplang menjadi bermasalah ketika kita mengalami persoalan keuangan. Lu laki-laki kok nggak bisa cari pekerjaan yang lebih menghasilkan apa? Kalau keadaan ekonomi bagus, itu kayak gini mungkin juga bisa keluar, tapi relatif nggak ada problem gitu loh, karena ada uang. Tapi kalau nggak ada uang, lu laki-laki gimana sih? Nah, kalau kita punya planning mengenai pengeluaran, kebutuhan tahun depan kita perlu ini, untuk itu kita perlu begini begitu, maka menurut saya sebenarnya itu bisa diatasi serangan-serangan dari luar itu. Lalu punya kesepakatan tentang apa tuh? Pos-pos keuangannya ya. Berapa biaya untuk relasi ya. Tadi kan paling utama itu kan sebenarnya kebutuhan konsumsi sama relasi, kemudian pendidikan nanti itu pendidikan kebutuhan utama juga. Relasi itu ada relasi ke atas sama relasi ke sini. Ya. Tadi kan ketika Jimmy dan Vika tadi tentang nolongin membeli minyak tanah walaupun nggak diperlukan tapi beli terus, lalu Jimmy bekas jaket, itu kan relasi sebenarnya. Membangun relasi dengan mereka yang memerlukan, memberikan pertolongan kepada orang, kepada keluarga yang berbutuh, ya, memberikan angpau ketika orang itu kan relasi horizontal. Lalu ada relasi ke atas, memberi persembahan di gereja begitu. Itu kan relasi. Nah, kalau kita udah mengatur pos-pos apa saja dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan berkeluarga kita, maka ketika tidak ada goncangan mengenai masalah keuangan, kemungkinan tadi desakan masyarakat tadi itu bisa di atas. Walaupun sekali lagi dari pengalaman saya, dari kasus-kasus, tetap sajalah. Tadi kan Jimmy menceritakan tuh, ya walaupun kita udah belajar teologi, kita tahu sebenarnya sama saja itu, nggak ada uangku, nggak ada uangmu. Tapi ketika saya nggak kerja dan istriku kerja, itu nggak bisa nggak akan mempengaruhi kita, ya. Nah, karena itu bagaimana menghandle perasaan kita sendiri? Ya, bagaimana kita menghandle perasaan kita sendiri? Dan ini kalau disupport oleh pasangan, oleh istri, karena terutama yang bermasalah kalau suami sebenarnya, saya katakan tadi. Kalau istri mensupport dengan menghargai, sensitif, ya, hati-hati kalau berbicara soal uang begitu, maka saya yakin tadi yang Pendeta Hendra tanya, gimana kalau keluarga atau budaya mendesak tetap bisa di atas kalau prinsip-prinsip yang tadi itu dipegang bersama begitu. Itu menurut saya, Pendeta Hendra. Makasih Pak Lenus. Jadi bentengnya kita bangun di dalam kita sendiri ya. Betul. Dan itu banyak hal soal kesepakatan prinsip itu penting. Lalu juga itu harus juga dibarengi dengan keterampilan pengelolaan keuangan agar situasi kegoncangan masalah keuangan ini nggak lalu menjadi lebih parah lagi ketika nanti ada bisikan-bisikan luar yang membuat kita akhirnya jadi berkonflik dengan pasangan. Terima kasih Pak Arlianus. Nggak kerasa nih kita sudah hampir sejam nih, kita harus menutup program ini. Tapi sebelumnya saya mau minta Pendeta Jimmy juga Ibu Tika untuk bolehkah menyampaikan kata-kata penutup untuk setiap kita dalam tema ini. Silakan. Ya, kita masih hidup di tengah dunia yang penuh punya banyak sekali tantangan. Kita masih hidup di dunia yang membuat kita kadangkala jadi kepengen ini dan kepengen itu. Tapi yang menarik adalah ketika bentengnya itu berasal dari diri sendiri. Pun juga dalam relasi pasutri, ketika uang itu bisa membuat kita bisa membuat kita jatuh, tetapi sebenarnya uang juga bisa membangun relasi pasutri kita.
ketika pendapatan jomplang, pengalaman kami berdua itu memberikan saya sebuah pelajaran berarti bahwa seperti yang tadi kata Pak Arlianus katakan bahwa istri yang menguatkan saya. Dan tadi betul sahabat Pak Sutri, kita yang entah suami entah istri yang mempunyai pendapatan yang cashnya lebih sedikit, jangan pernah meragukan perhatian dan cinta kasih pasangan kita. Jadi ya jalani saja. Itu mau ngobrol berdua nanti ya. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy dan Ibu Tika. Vika, ada yang mau disampaikan, Vika? Bener nih, nggak ada. Nggak ada. Ya, untuk Pak Sutri yang mungkin sedang menghadapi permasalahan, entah keuangan atau apapun, maksudnya jangan disimpan terlalu lama. Maksudnya konfliknya jangan dibiarkan, gitu ya. Ketika itu bisa segera dicari solusi. Kita di sini juga nggak ada yang maksudnya entah baik Kak Jimmy, Kak Tika, Pak Hendra, saya juga pasti masih terus berproses ya, karena apa yang sudah terlewati pun mungkin besok ada babak baru lagi dengan topik yang mungkin sama, cuman kasusnya beda gitu. Jadi bertumbuh bersama-sama supaya juga kita bisa melangkah bersama-sama, nggak terus berkubang di konflik atau masalah. Itu aja. Terima kasih Vika, dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Pendeta Jimmy ya, bahwa situasi tidak ideal pun kalau kita kelola dengan baik, memberikan makna dan pelajaran dan membuat kita bertumbuh ya. Dalam pengalaman keuangan juga begitu. Pak Arlianus, boleh ada pesan untuk tema ini? Iya, sedikit saja. Kalau kita mencintai, sebenarnya semua ini akan beres kalau mencintai dengan benar ya. Karena mencintai kan menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Jadi kalau udah mencintai, ya perbedaan tadi, ini kan cuma salah satu perbedaan ya, perbedaan penghasilan cash. Kan masih banyak perbedaan yang lain. Buktinya kita bisa menerima perbedaan yang lain. Masa perbedaan cash ini kita nggak bisa terima? Jadi kalau mencintai, percayalah, kita bisa menghadapinya. Itu aja Pak Hendra. Dan kita perlu juga untuk terus meningkatkan keterampilan supaya kita bisa terus menemukan cara menerima, mencintai pasangan kita dalam segala perbedaan yang ada. Dan apresiasi kalau di tempat kerja itu berupa uang, cash, tapi di dalam pekerjaan di dalam rumah juga harus kita temukan apresiasi yang sesuai, supaya juga membuat setiap pasangan kita, siapapun dia, suami atau istri, yang berpenghasilan lebih kecil daripada pasangannya, tetap juga merasa bahwa apa yang dikontribusikan dalam relasi keluarga ini menjadi berarti. Terima kasih rekan-rekan yang boleh bersama-sama berbagi soal tema ketika pendapatan jomplang, dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendapat dukungan dalam pergumulan kehidupan Pak Sutri, atau membutuhkan teman ngobrol dalam menghadapi masalah pernikahan, boleh saudara-saudara menghubungi beberapa rekan Pak Sutri yang sudah membuka diri untuk menjadi teman ngobrol. Ada pasangan Pendeta Edwin dan istrinya Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Juga Pak Sutri Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Juga Pak Sutri Daud dan istrinya Ibu Christine di nomor 0813 807 35250. Juga saya dan istri saya Vika di 0812 3960 1234. Kami rindu untuk juga menjadi rekan dalam pertumbuhan bersama, sambil kami juga belajar tentunya untuk bertumbuh, mencari apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrol pada saat ini, dan semoga kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pernikahan kita semakin bahagia dan menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Pendeta Jimmy, thank you. Juga istri Pendeta Arlianus juga
Vika yang boleh bersama-sama. Saya boleh mengundang Pendeta Jimmy menutup kita dalam doa? Mari, sahabat-sahabat Pak Sutri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarilah kami yakin bahwa ketika Engkau telah menyatukan kami dengan pasangan hidup kami, dengan suami atau istri kami, Engkau akan terus memimpin kami dalam kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang bukan hanya dihitung dengan besarnya materi yang kami miliki, tetapi sungguh karena relasi cinta kasih antara Pak Sutri terus menguatkan kehidupan keluarga kami. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau terus memberkati pelayanan YKB dan Bina Warga, Tuhan. Biarlah badan pelayanan GKI ini akan terus diberkati. Engkau akan memberkati Pak Arianus, Pendeta Hendra, dan sahabat-sahabat yang ada di dalam media YKB dan Bina Warga ini, Tuhan, untuk selalu menjadi saluran berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena Engkaulah sumber syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy, terima kasih saudara-saudara semua. Sampai jumpa lagi di program Pernikahan Bahagia, kerjasama antara YKB TV dan Bina Warga. Dan Tuhan berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.